师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。师兄师姐，请坐。Oh, Kangen Indrawati Sece yang sudah membuka pertemuan kita pagi hari ini. Kangen Sang dan Kaisi. Kangen semua siswa Sece yang sudah hadir bersama untuk belajar bersama. Hari ini saya Hoklai dari Jakarta, Heci Pluit. Ya, dari Jakarta Heci Pluit. Jadi Jakarta sekarang ada 10 Heci ya. Saya di Heci Pluit. Dan ya sangat senang sekali bisa berjodoh pagi ini dengan Sesiung Sece semuanya. Nah, pagi ini saya menjadi moderator ya. Moderator itu saya disclaimer lagi, moderator itu bukan yang sharing isi materi hari ini, tetapi master yang sharing hari ini. Dan sebagai moderator saya membantu untuk menjadi penengah ya, menjadi moderator, menengahi sesi-sesi yang mau sharing, menyatakan pendapat-pendapatnya. Sambil saya juga memberikan sedikit ulasan-ulasan akan ceramah master ya, ceramah master yang nanti ada intisarinya, lalu kemudian kita akan mengulasnya bersama, kemudian kita akan sharing bersama ya, sesi-sesi ya. Kita semua sama-sama sedang belajar. Baik, kita mulai untuk membaca intisari, menyimak intisari yang sudah dibuat oleh tim Sinpasyang. Ya, kan tim Sinpasyang semuanya, host dan semuanya. Baik, Sinpasyang Sutra Teratai episode 1485. Sutra Teratai menakjubkan, bab 15 kemunculan dari bumi. Sekarang ingin menampakkan kebijaksanaan dari semua Buddha. Catatan tangan. Dapat memberikan tempat beristirahat, pakaian dan selimut, peralatan tidur, serta barang kebutuhan hidup seperti minuman, makanan, dan obat-obatan, serta berdana segala jenis barang kepada orang-orang, sehingga memungkinkan mereka untuk berdiam dengan tenang dan hidup dengan leluasa. Dikarenakan ada berdana demikian, makanya disebut penuh keleluasaan. Dengan segera akan memperoleh kekayaan besar, kebijaksanaan besar, dan berkah kebajikan. Semua yang dilakukan, tiada satupun yang tidak sesuai harapan. Dengan memperoleh keleluasaan besar, inilah yang disebut buah dari keleluasaan. Jadi, ini catatan tangan dari master ya. Jadi, kalau saya sedikit memberikan ulasan bahwa mengembangkan meta dan karuna cinta kasih dan belas kasih dalam memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang banyak ya, dalam prosesnya tentunya akan banyak permasalahan-permasalahan, makanya disebut juga kebijaksanaannya menjadi besar. Kekayaannya besar, kekayaan apa? Terutama kekayaan batin. Kaya batinnya ya, karena dengan banyak melakukan kebajikan-kebajikan berarti meta karuna cinta kasih, belas kasihnya, kemauannya untuk berdana, kesabarannya untuk melakukan proses-proses pembagian dan lain-lain ya, semangatnya lagi. Nah, itu semuanya terakumulasi, bergabung menjadi satu ya, sehingga itu disebut juga memiliki keleluasaan. Batinnya begitu leluasa untuk berbagi, batinnya begitu leluasa untuk melakukannya bersama-sama dengan tanpa ada dengan menghindari, bukan tanpa ada, menghindari berbagai ketidaksepahaman. Karena itu kita diajarkan oleh master bahwa kita harus sepaham baru bisa sepakat dan sejalan ya. Jadi pahamnya harus sama dulu.
Karena itu belajar bersama di pagi hari ini kita semakin memiliki paham yang sama. Jadi sepaham. Dengan memiliki kesepahaman, kita akan mudah mencapai kesepakatan-kesepakatan sehingga dalam berjalannya menjadi lebih lancar ya. Jadi sepaham, sepakat dan sejalan. Baik, kita lanjut. Poin yang pertama. Di dalam keseharian, membina diri pasti harus melalui 6 paramita dan segala prakteknya. Batin harus memiliki pikiran yang baik, batin yang bajik. Ini adalah sumber langkah pertama. Kita harus bersumbangsi kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang paling membutuhkan adalah orang yang di dalam kehidupan sehari-harinya menderita kemiskinan dan kesusahan. Sehingga dikatakan, bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Dan 6 paramita dengan segala praktiknya adalah untuk menyesuaikan dengan segala kesulitan yang dialami oleh para makhluk. Kita bersedia bersumbangsi, dan kita juga bisa berdana. Di dalam kehidupan bertemu dengan berbagai macam ketidakberuntungan, baik itu kemiskinan jangka panjang, ataupun bencana yang bersifat sementara, atau kemiskinan dan sakit yang secara bersamaan. Orang-orang tersebut sangat membutuhkan bantuan kita, sehingga memungkinkan mereka untuk berdiam dengan tenang dan hidup dengan leluasa. Inilah bagaimana kesungguhan hati bodhisattva terhadap semua makhluk, bersumbangsi dalam tindakan nyata. Oleh karena itu disebut dengan keleluasaan. Dalam membantu orang-orang yang tertimpa bencana, terutama, ya, Master menerapkan ada 3 hal, ya, ansen, ansin, anseng. Ansen, sennya sen tubuh, jadi tubuhnya menjadi mendapatkan apa? Keselamatan ya, keselamatan ya. Jadi ansen, tubuhnya mendapatkan bantuan ya, keselamatan seperti kalau yang patah kaki dalam bencana lalu diberikan pertolongan-pertolongan medis sehingga dia tubuhnya sudah terselamatkan ya, jasmaninya. Jadi ansen itu ansen. Jadi pertolongan kepada tubuh jasmaninya. Dan kemudian ansin, batin jadi lebih tenang. Kenapa? Karena dalam bencana itu datang banyak orang-orang yang peduli kepada mereka. Batinnya menjadi tenang, ansin. Ya, menjadi tenang, hatinya menjadi tenang. Wah, datang orang-orang ini para bodhisattva dunia yang luar biasa ya. The angel, apa the blue angel ya, yang memakai seragam biru putih ya. Dan kemudian rumah-rumah yang hancur, desa yang hancur, semua dibersihkan, lalu dibantu pembangunannya. Ini membuat namanya sebuah ke apa keamanan untuk kemudian hidup bertempat tinggal ya. Jadi anseng kehidupannya. Jadi kehidupannya bisa berlanjut lagi karena rumah-rumahnya sudah dibangun, tempat tinggalnya ada. Jadi kehidupannya akan berjalan seperti semula nantinya gitu. Ya, diharapkan demikian. Contohnya banyak ya seperti Topan Haiyan yang di Filipina, tsunami yang di Aceh ya. Jadi bukan aja membuat mengobati orang-orang yang sakit dan terluka, tetapi juga membuat batinnya tenang, kemudian membangun perumahan-perumahan agar kehidupan mereka bisa berjalan. Ya, tentunya memang kita tidak atau belum mampu sehingga sampai seluruhnya di cover oleh Ceci, tentunya tidak. Ceci akan melakukan yang semampunya, sekuat tenaganya ya. Karena kalau bencana yang besar-besar begitu tentunya butuh banyak orang lagi, butuh cinta kasih yang lebih besar lagi daripada banyak orang. Karena itu Ceci tetap mau mengajak orang-orang untuk ikut berkontribusi dan bersumbangsi sehingga kekuatan yang lebih besar akan membantu juga pada hal-hal yang lebih besar lagi. Ya, itulah juga disebut dengan keleluasaan. Kita akan menjadi lebih leluasa membantu, lebih leluasa bergerak kalau orangnya lebih banyak tentunya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, bukan hanya diri sendiri bisa bersumbangsi, kita masih perlu mengajari dan menuntun sangat banyak orang
untuk sama-sama bersumbangsi. Ketika semua orang bersedia bersumbangsi, para makhluk akan memperoleh kedamaian, keselamatan, dan kebebasan. Jika kita dapat melakukan hal ini, orang-orang miskin yang menderita akan hidup damai dan selamat, dan orang-orang yang memberi dengan segera akan memperoleh kekayaan besar. Mereka juga dapat membantu orang lain. Orang yang dapat menolong orang lain merupakan orang yang memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan artinya kaya dengan tenaga dan cinta kasih. Inilah kekayaan besar. Kebijaksanaan agung, berkah kebajikan agung. Batin juga merasa leluasa. Batin demikian yang penuh sukacita, sehingga semua yang dilakukan, tiada satupun yang tidak sesuai harapan. Sehingga dengan memperoleh keleluasaan besar, inilah yang disebut buah dari keleluasaan. Buah dari keleluasaan. Jadi semakin kita membantu orang, semakin kaya. Batinnya semakin kaya. Cinta kasihnya semakin besar. Semakin leluasa bergerak. Ya. Apalagi dengan praktek memberi tanpa pamrih. Wah, luar biasa ya. Memberi tanpa pamrih. Melakukan, mengembangkan cinta kasih tanpa syarat. Unconditional love. Jadi itulah yang Ceci lakukan ya, unconditional love. Memberikan cinta kasih, belas kasih tanpa syarat. Tidak mensyaratkan dia harus dikenal, harus seiman, harus seapa, enggak ada. Siapapun mereka yang tertimpa bencana, mereka kalau kita tahu dan bisa kita capai, tentunya kita akan ke sana pergi. Ya, tentunya dengan berusaha semampunya. Demikian, ya. Jadi semakin kita banyak bergerak menolong orang, kemampuan kita juga akan semakin bertambah. Kenapa? Karena juga banyak orang-orang yang akan ikut, ya. Karena banyak orang-orang terinspirasi dan kita juga harus sering-sering rajin mengajak orang-orang, memberikan apa info-info, mengajak mereka, menuntun mereka yang tadinya memang sulit untuk apa melakukan apa namanya sulit bergerak untuk menjadi relawan sehingga mau menjadi relawan. Yang tadinya belum bisa berdana mau menjadi seorang donatur. Nah, ini juga adalah berkah yang luar biasa ya. Itu adalah eh, sebuah proses di mana kita memberikan banyak berkah lagi kepada orang-orang. Jadi orang-orang yang kita ajak itu adalah orang-orang yang juga kita ajak untuk menggarap berkah. Ya, jadi ini juga adalah buah daripada keleluasaan. Kita lanjut. Yang ketiga, setiap orang harus bersatu hati. Dalam menolong orang lain, kita juga harus bersatu hati. Dalam upaya bersemangat, kita juga harus bersatu hati. Buddha Sakyamuni lalu berkata kepada semua orang haruslah sangat tekun bersemangat, harus sangat bersungguh hati, harus mengenakan baju besi dari ketekunan, yakni bersiap seperti memasuki medan perang. Bala tentara suci yang berperang dengan setan mara. Kita haruslah menang dalam perang dengan mereka. Maka itu kita haruslah tekun bersemangat. Ketika semua orang bersama-sama bersumbangsi, semua orang melihat orang yang membutuhkan bantuan telah mendapatkan pertolongan dan telah aman selamat. Yang kekurangan telah menerima bantuan. Kita yang bersumbangsi juga bisa melakukannya hingga batin mendapatkan keleluasaan. Sebersih niat, pikiran ini haruslah tetap dipertahankan. Ingin membangkitkan tekad agung, mestilah dimulai dari tindakan kecil. Kita harus membangkitkan tekad, membangun ikrar, haruslah dimulai dari tindakan kecil. Ingin mencapai kebudayaan, haruslah dimulai dari tingkat makhluk awal. Ini adalah dhamma duniawi. Dhamma Buddha sama dengan dhamma duniawi, bahwa segala sesuatu dimulai dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Kemudian besar ya. Ini keinginan-keinginan itu nggak mungkin langsung besar begitu keinginannya begitu ini. Jadi semua ada awalnya, ada dimulainya. Ketika dimulai membantu hal-hal yang kecil, lalu kemudian merasakan manfaat daripada bantuan-bantuan yang kecil itu, kemudian ingin membantu lagi lebih banyak, ya. Ketika hasilnya begitu terasa menyenangkan, sukacita,
bisa berhasil membantu orang lain, sukacita bahwa oh ternyata diri saya ini juga punya hati yang baik, yang mau membantu orang, itu terus akan berkembang, berkembang dan berkembang. Dan sehingga itu seperti kita sedang bertanding dengan setan marah ya, setan marah yang mengajak kita bermalas-malesan, mager, malas gerak, ya. Atau setan marah yang mengajak kita nggak mau berdana, ya, maunya belanja-belanja aja gitu kan. Nah itu adalah marah. Jadi kita berperang melawan marah. Karena marah itu bukan di luar sana sebetulnya. Marah ada di dalam diri kita juga. Jadi kita berperang di dalam diri. Makanya itu harus melatih diri. Dirinya harus kuat, batinnya kuat, berperang dengan marah yang ada di dalam batin juga ya. Jadi setan, iblis semua ada di dalam batin kita ya. Jadi karena itu kita harus terus belajar dhamma agar batin kita mendapatkan keleluasaan untuk mengatasi marah, menaklukkan marah. Ya, kita semua harus bersungguh hati. Jadi tadi katanya sebersih niat pikiran ini harus tetap dipertahankan. Jadi sebersih niat pikiran apa? Pikiran niat berbuat baik, pikiran niat untuk melatih diri. Ini harus dipertahankan. Heng sana pa o tangxia. Heng sana jadi Pak Ap Tong Ha, kata Hokiannya gitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Naskah Sutra. Kemampuan gaib yang leluasa dari semua Buddha. Kekuatan yang tangkas bersemangat seperti singa dari semua Buddha. Kekuatan gagah perkasa dan kekuatan besar dari semua Buddha. Dari Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Kekuatan besar didapatkan atau diperoleh dengan terus-menerus dari akumulasi kekuatan-kekuatan kecil. Dimulai dari jangka waktu yang sangat-sangat panjang dan lama. Terus-menerus dikumpulkan. Ya, ini kembali ya, ini adalah apa namanya rumusnya, apa ininya ya, hukumnya bahwa segala sesuatu itu yang kecil lama-lama kalau terus-terus dikumpulkan akan menjadi besar. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit katanya kan gitu ya. Jadi terus-menerus. Jadi apa yang sudah kita lakukan terus-menerus secara konsisten terus kita jaga, lakukan lagi, jangan berhenti karena dia akan semakin besar ya, semakin besar sampai sebesar apa nggak tahu, pokoknya sebesar besarnya, semampu mampunya ya, sebegitunya. Jadi jangan jangan merasa wah saya sudah cukup, saya sudah udah nggak usah melakukan kebaikan-kebaikan lagi lah, saya sudah cukup banyak lah, wah sana sumbang sini sumbang semuanya udah, sekarang saya mau tenang-tenang aja lah. Bukan begitu ya. Jadi kita terus menerus menghimpun kekuatan ini hingga waktu yang sangat panjang, nggak tahu sampai kapan. Yang penting saat ini lakukan saja. Kita lanjut. Yang keempat, Sang Buddha datang ke dunia dalam seumur hidupnya sudah mengerahkan seluruh pikiran dan tenaga terhadap para makhluk yang berjodoh, sudah berangsur-angsur dapat mendengar ajaran dari Buddha. Orang yang mempunyai jalinan jodoh juga sudah berangsur-angsur datang mendekat. Orang yang datang mendekat dari kendaraan kecil telah terinspirasi meningkat ke kendaraan menengah. Secara perlahan-lahan telah mendekati kondisi kendaraan besar. Melihat bodhisatwa dari negeri lain dan dari tanah negeri sendiri, semuanya juga sudah datang. Buddha belahan raga dari 10 penjuru juga sudah sampai. Semangat dan kekuatan telah menembusnya, telah mencakup demikian luas secara merata, sehingga mempengaruhi demikian banyak orang menjadi bisa menghayati prinsip kebenaran itu, yaitu kebenaran sejati dari langit, bumi, dan alam semesta. Sang Buddha juga telah mengatakan apa yang harus dikatakan dan mendapat masukan. Telah diterima oleh orang-orang secara meluas, maka disebut kemampuan gaib tanpa rintangan. Ya. Jadi ini memang ajaran Buddha itu ya dalam ajaran-ajaran ini selalu di di titik beratkan kepada praktik-praktik nyata ya. Jadi Buddha mengerahkan seluruh kemampuannya ya dari apa untuk menembusi rahasia alam ya, mungkin saya bilang rahasia alam ya, karena alam semesta, karena Buddha mendapatkannya semua dari alam semesta, bukan menciptakan ajaran tapi mendapatkannya dari alam semesta dengan kebijaksanaan yang tinggi, mata batinnya yang tidak terhingga. Jadi beliau bisa
nembusi rahasia-rahasia alam dan itu mengajarkannya kepada kita ya. Jadi sehingga banyak orang yang terinspirasi datang mendekat untuk mendengarkan ajarannya dan kemudian untuk mengikuti ya menjadi para pengikutnya. Demikian ya. Jadi dari kendaraan kecil sampai kendaraan besar itu semua hanya metode-metode, hanya fase-fase yang akan dilewati ya sehingga akhirnya menjadi satu kendaraan ya. Jadi ya, kita kenal kendaraan kecil Hinayana, Mahayana dan kemudian Ekayana gitu ya. Demikian kita lanjut. Yang kelima, tubuh Dhamma. Dhamma kaya dari Buddha adalah sifat kebijaksanaannya. Tubuh balasan, Samboga kaya dari Buddha adalah wujud kebijaksanaannya. Tubuh perubahan di mana kaya dari Buddha adalah kemampuan gaibnya. Hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Hanya saja Sang Buddha telah melenyapkan semua kegelapan batin dan di dalam batin tidak memiliki delusi, bahkan tidak memiliki sedikit pun butiran debu. Sepenuhnya bersih, telah kembali kepada kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Adarsa Janana. Kita memiliki kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Samanta Janana. Tidak hanya Buddha yang memilikinya saja, namun semua orang juga memilikinya. Hanya saja saat ini kita harus membangkitkan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Prajaweksa Janana. Kita harus lebih seksama terhadap hal duniawi dari mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, akar dan segala debu saling bersentuhan yang membangkitkan kesadaran itu. Tubuh Dhamma Buddha, prinsip kebenaran telah disebarkan ke semua orang. Semua orang telah mendengarnya, juga dapat memahaminya. Jika kita belum mempraktekannya, hanya tahu, sudah tahu, namun kita sendiri belum pernah melaluinya, maka tidak akan bisa menghayati ajaran kebenaran. Kita harus pergi melihatnya, berada di dalam kondisi tersebut. Dari apa yang orang lain ucapkan, kita rasa yang diucapkannya sangat baik. Dari kondisi yang semula tidak ada, membuatnya menjadi ada. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kritya Anustana Janana. Jika tidak dijalankan, jika kalian tidak pergi, maka kondisi yang telah didengar kembali sebatas kondisi tidak akan bisa memahami. Ini yang poin paling pentingnya ya. Jika tidak dijalankan, jika kalian tidak pergi, maka kondisi yang telah didengar, yang kita dengar, yang kita ketahui, kembali hanya sebatas kondisi itu saja. Sebatas pendengaran saja, sebatas pengetahuan saja. Tapi tidak akan bisa memahaminya dengan baik. Karena tidak mengalaminya. Jadi kalau kita cerita tentang duren, ya, kalau kita cuma mendengar duren blackthorn, duren montong, duren apa tadi ya, musang king, ya, manisnya sedemikian sedemikian, kita dengar, kita tahu, oh ya manisnya lebih enak dari ini, lebih enak dari itu, ada durian Bawor, ada durian Medan, lebih enak ini, lebih enak itu, membanding-bandingkan semua. Kalau kita nggak pernah makan durian, kita bingung. Kita nggak pernah paham apa sih rasanya duriannya itu. Ada yang bilang durian manis dan yang bilang durian pahit. Kenapa sih kok durian pahit kalau mau dimakan, kok mau dicari? Ya, jadi kalau kita cuma mendengar, mengetahui, itu sebatas kondisi itu aja. Mengetahui saja. Bisa aja kita cerita. Saya bisa cerita, oh durian yang pahit itu enak sekali. Kamu pernah makan nggak? Belum. Tahu dari mana? Orang-orang semua udah bilang pahit itu enak. Pahitnya kayak apa? Nah, lo bingung kan? Pahitnya kayak apa? Apa pahit kayak pahit kayak empedu, pahit kayak apa? Buah apa itu yang pahit? Pahit nggak tahu pahitnya kayak apa. Karena belum pernah makan. Manisnya kayak apa? Juga belum tahu, belum pernah makan. Karena itu harus makan, harus praktek. Dhamma juga demikian, harus dipraktekkan. Ya, cinta kasih, belas kasih tanpa pamrih harus dipraktekkan. Demikian ya, Sesung Suci. Di sini ada tubuh Dhamma, ada Dhamma kaya, ada Samboga kaya, Nirmana kaya. Saya nggak menjelaskan di sini karena saya juga belum mampu menjelaskannya. Sesung Suci bisa googling, cari kalau mau tahu lebih banyak ya. Tapi ini adalah Trikaya. Trikaya itu adalah manifestasi daripada seorang Buddha. Ya, demikian manifestasi daripada seorang Buddha. Jadi Buddha itu ada dhamma, dhamanya, tubuh dharmanya. Jadi
Kalau ada juga Buddha mengatakan siapa yang melihat Dhamma dia melihat Buddha. Nah itulah ya. Jadi ada Buddha Dhammakaya. Kebijaksanaan dari Buddha disebut Dhammakaya. Ya. Kemudian Samboga Kaya ya. Ada wujud-wujud kebijaksanaannya. Tubuh perubahan Nimanakaya. Nah Nimanakaya tubuh perubahan. Itu yang manifestasi yang betul-betul menjadi manusia. Nah itu Nirmanakaya. Ya. Seperti ada Buddha Maitreya, ada Buddha apa Gautama. Nah ini Nirmanakaya gitu ya. Jadi sepintas itu aja saya bisanya ya. Jadi Sesung Suci kalau mau tahu lebih dalam lagi silahkan di googling karena ini banyak apa harus banyak pemahaman-pemahaman yang lebih ini lagi ya. Kita lanjut ya. Yang keenam, os. Ya, tubuh balasan Sambhogakaya adalah dari Buddha adalah wujud kebijaksanaannya. Ini adalah karakteristik seluruh dhamma yang agung dari Sang Buddha. Tubuh Buddha yang berwujud nirmana kaya. Nah, ini adalah apa yang kita lihat ketika Buddha terlahir di dunia, datang ke dunia untuk membina diri, mencapai kebudayaan di dunia, membabarkan dhamma di dunia dan lain-lain. Buddha menunjukkan kebijaksanaannya di dunia. Jadi tubuh perubahan atau nimana kaya dari Buddha adalah kemampuan gaibnya. Dhammanya memiliki kemampuan gaib, sangatlah tersebar. Kebenaran sejati berpadu menjadi satu dengan alam semesta, berawal dari pancaran sebersih sinar, menampakkan dengan sempurna dari awal sampai akhir, hingga kemunculan dari stupa tujuh mustika, 3 kali mengubah alam dan berkumpulnya belahan raga. Buddha belahan raga adalah filosofi dan semangat dari Sang Buddha. Prinsip kebenaran telah tersebar luas. Setiap orang bisa menerima semuanya, bisa memanfaatkannya, bisa menyebarkan jalan kebenaran, menyebarkan dhamma di dunia. Inilah di puncak burung Nasar. Tata Gata mengungkapkan perihal tentang para Buddha, belahan raga, serta para bodhisattva yang datang. Inilah yang disebut kemampuan gaib penuh keleluasaan. Apapun yang dilakukan tidak akan ada rintangan. Ya, jadi inilah dia. Makanya kita bilang ajaran Buddha itu sangat mendalam. Seberapa dalamnya tak terhingga. Sangat luas. Seberapa luasnya tak terkira. Ya. Lalu bagaimana dong kita belajarnya? Kalau begitu dalam dan tak terkira, kapan sampainya, kapan mencapainya? Jangan dipikirin kapan sampainya, kapan dapatnya. Arungi saja semampu yang kita bisa arungi. Dalami saja semampu yang kita dalam. Jangan risau. Ya, karena kita masih mempunyai begitu banyak waktu yang akan terakumulasi. Ya. Tapi banyak waktu itu bisa mengakumulasi kalau kita melakukannya saat ini. Ya, jadi bukannya oh masih banyak waktu, besok aja, nanti aja. Jadi waktu itu nggak ada jadinya. Ya, cuma besok aja nanti aja, besok aja nanti aja, akhirnya tidak dilakukan. Jadi lakukan. Sampai kapan? Nggak tahu. Semampunya, sedapatnya. Demikian, sehingga betul-betul kita nantinya bisa memahami dengan lebih baik, lebih mendalam, dengan keleluasaan, bukan memaksa-maksakan. Karena memaksa-maksakan juga tidak bisa. Ada kapasitas yang berbeda-beda. Ya. Jadi saya sendiri kalau yang hal begini-begini ini, wah juga bingung ya. Ada tweet kayak ada begini benar. Itu sebatas tahu-tahu sedikit luar-luarnya. Bagi saya yang penting adalah bagaimana mempraktekkan 6 paramita, bagaimana mempraktekkan 4 Brahmawihara. Karena bodhisattva itu nggak jauh dari 4 Brahmawihara dan 6 paramita. Ini yang betul-betul harus dipraktekkan dengan landasan Pak Centau, 8 jalan mulia. Ya, jalan mulia berunsur 8. Ini ya jadi kalau mau lebih itunya lagi, buku 37 praktek menuju pencerahan ini yang utama, yang penting. Di sana bagaimana kita mengolah batin kita, mengolah pikiran kita, bagaimana kita mengetahui tentang sebab akibat, tentang duka, ya, tentang tanpa inti. Nah, itu yang harus lebih diutamakan. Seperti itu. Jadi kalau saya nggak tahu Samboga Kaya, nggak tahu Nirmana Kaya, Dharma Kaya, nggak apa-apa. Asal saya bisa 37 faktor itu menyelami dengan baik, mendalami dengan baik. Seperti itu. Ya, nantinya kalau udah mendalami itu mungkin dengan sendirinya saya akan tahu apa itu sesungguhnya Samboga Kaya, Dharma Kaya, dan Nirmana Kaya. Bukan hanya sebatas pengetahuan intelektual yang tadi dikatakan. Ya, kemampuan hanya karena membaca, mengetahui karena dari membaca. Nah, tapi kalau sudah mempraktekkan 4 Brahma Vihara, 6 paramita,
apa namanya, 7 Sata Bojangga, 8 Jalan Mulia, Satipatthana, 4 apa, 4 perenungan, 4 sifat luhur, apa namanya, usaha benar. Nah, semua itu kalau sudah dipraktikkan dengan baik, akhirnya nanti lama-lama kita akan menembusi. Nah, dan kita akan mendapatkan buah-buah daripada pelatihan tersebut. Ya, jadi susun sece, kalau yang pusing-pusing, wah pusing nih dalam, aneh dalam, wah aneh, wah mencari, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tenang saja ya. Kita praktekkan yang paling mudah dulu. Apa itu? 6 paramita. Berdana, menjaga sila, melatih kesabaran, melatih semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ya, itu. Dan 4 Brahmawira apa? Meta, Karuna, Mudita, UPK. Spesies itu yang diperhatikan. Ya, realisasi Dharma. Ada pop-up tadi itu di bawah. Realisasi Dharma. Itu realisasi Dharma. Itulah yang memang harus dilakukan. Ya, jadi ketika Dhamma disebarkan oleh para Buddha, kita harus menerimanya, lalu kita merealisasikan Dhamma. Kita menyebarkan Dhamma. Ya, demikian. Kita lanjut. Os. Yang ketujuh, sekarang bermunculan para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memu, apa ini ya? Memuji ya, atau memuja, memuji mestinya ya. Ini hurufnya terlalu besar barangkali ya, ke sampingnya kehilang nih. Mereka memuji, barangkali memuji ya. Kalau 50 kalpa kecil terasa bagaikan setengah hari. Ini secara tepat ya. Secara tepat. Nah, ini baru pas ya. Ini secara tepat menunjukkan jalinan jodoh dari mereka yang ditransformasikannya selama banyak kalpa semenjak mencapai kebudahan. Merespon pikirannya dengan leluasa. Akumulasi dari kehidupan ke kehidupan tiada henti-hentinya membabakan dhamma. Menyesuaikan dengan jodoh para makhluk. Menyesuaikan dengan para makhluk yang berada di jalan kebenaran yang bagaimana beliau akan menyebarluaskannya. Sang Buddha tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah menyingkirkannya. Para makhluk di 5 alam adalah demikian dibimbing dan diselamatkan untuk waktu yang lama dan dalam ruang yang tersebar luas. Makanya disebut sekarang Buddha ingin menampakkan kemampuan gaib yang penuh keleluasaan. Ya. Jadi Buddha datang ke dunia juga menyelamatkan manusia. Sama ya, Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia. Jadi orang-orang suci dari zaman dulu yang muncul di bumi, rata-rata semua juga mau menyelamatkan manusia. Mereka semua tahu bahwa manusia-manusia itu adalah manusia-manusia, apa, makhluk-makhluk yang ringkih, yang paling mudah ter apa ya, terkontaminasi, mudah keracunan, ya, mudah keracunan, mudah diprovokasi, mudah dibakar, disulut, nah, dan segala-galanya, ya. Jadi karena itu manusia-manusia ini harus diberi bimbingan, dibimbing, ya. Demikian juga master membangun seci untuk membimbing kita, membimbing para murid-muridnya yang mau datang, mau mendekat, mau belajar, mau melakukan, mempraktekkan, ya, sehingga kita betul-betul menjadi sebuah himpunan makhluk-makhluk yang mengembangkan mengembangkan cinta kasih, mengembangkan welas asih, sehingga akan membuat satu proses di mana uh, yaitu proses untuk mencapai visi kita ya, dengan misi-misi itu yaitu menjernihkan hati manusia, lalu masyarakat harmonis, dunia bebas bencana. Inilah juga sebuah keleluasaan, ya, begitu leluasanya sehingga membuat hati kita semua menjadi harmonis. Karena dalam praktek melakukan, dalam menjalankan misi, di situ banyak muncul persoalan-persoalan. Dan ketika muncul persoalan-persoalan, akan muncul solusi-solusi yang baik dan benar. Solusi-solusi inilah yang memupuk kebijaksanaan kita. Maka itu Master mengatakan, pucing isi, pucang isi. Jadi kalau tidak melakukan, kebijaksanaannya tidak akan bertumbuh. Jadi kalau melakukan, bertemu permasalahan, jangan ditinggalkan. Karena ditinggalkan berarti kebijaksanaan juga tidak bertumbuh. Ketemu permasalahan, dicari solusinya. Ketika solusinya
mendapatkan solusinya, itulah keleluasaan yang mengembangkan kebijaksanaan. Demikian ya sesungguhnya yang saya pahami ya. Semoga apa namanya ini pemahaman saya semoga benar nih. Kalau nggak benar, tolong dikoreksi ya. Demikian ya sesungguhnya ya. Nanti kita sama-sama berbagi. Kita lanjut, host. Yang kedelapan, para Buddha dan Bodhisattva meminta Buddha Sakyamuni untuk membabakan Dhamma. Dia berada di tempat tersebut. Persamuan Awatamsaka seluas samudera selama 37 hari. Barulah merenungkan bagaimana membabakan Dhamma untuk para makhluk di dunia sah. Terus menerus sampai pada persamuan Sutra Teratai. Oleh karena itu dikatakan bahwa berawal dari persamuan Awatamsaka dan berakhir di tempat ini, persamuan Sutra Teratai. Kita harus sangat menghayati kondisi batin Sang Buddha. Dalam mencapai pencerahan yang sekejap itu, telah sepenuhnya memahami kebenaran sejati di alam semesta dan mengetahui kondisi para Buddha dan Bodhisattva layaknya telapak tangan sendiri. Namun hendaknya tahu akan harapan mendasar dalam satu masa kehidupan ini, yakni mempertahankan sebersih niat pikiran dalam sepanjang hidupnya. Ini adalah harapan mendasar Sang Buddha. Hanya demi satu hal. Hal ini adalah berharap para makhluk selalu memiliki kondisi batin yang sama dengan Sang Buddha. Tangkas bersemangat seperti singa, jadi kekuatan dan ketangkasan ini sebagai perumpamaan untuk kebajikan, berwibawa dan kegagah beranian dari Buddha. Pertahankan untuk selama-lamanya dan manfaatkan momen yang ada sekarang juga. Wah, inilah yang dipraktekkan oleh para bodhisattva dunia, yaitu insan suci. Semoga demikian ya. Semoga para insan suci menjadi lebih bersemangat seperti singa, tambah kuat, sehingga batinnya, sehingga bisa sama dengan Buddha ya, berwibawa gagah berani ya, dalam memikul tanggung jawab ya, dalam maju ke depan. Semoga semuanya demikian ya. Itulah praktek-prakteknya ya, dalam mencapai pencerahan Sang Buddha bukan cuma sekejap ya. Banyak orang cuma mengetahuinya bahwa dalam 7 hari Sang Buddha bermeditasi lalu mencapai pencerahan. Itu hanya akhirnya. Awalnya tak terhitung, tak terhingga, akumulasi. Beliau menjadi bodhisatta selama kehidupan demi kehidupan, menjadi singa, menjadi gajah, menjadi ikan, menjadi kera, dan lain-lain. Ya, itu proses dari Sang Buddha. Jadi bukan hanya 7 hari meditasi pencerahan, bukan. Ya, itu hanya di akhirnya. Tetapi awal-awalnya begitu panjang. Oke, kita lanjut. Wah, hostnya terkesima. Kelompok yang sekarang bermunculan dari bumi. Semuanya adalah bodhisattva yang telah memperoleh kemahatauan. Ini secara tepat menunjukkan harapan mendasar dari Tata Gata datang ke dunia sebanyak-banyak kalpa. Hanyalah demi satu urusan. Makanya disebutkan, sekarang ingin menampakkan kekuatan yang tangkas bersemangat seperti singa. Ajaran sempurna dari kendaraan besar dapat menghapus 3 delusi secara tuntas. Secara sempurna menampakkan sifat tunggal. Inilah kekuatan gagah perkasa dan kekuatan besar dari Buddha. Setiap Buddha yang akan mencapai kebudaan harus mempunyai tekad hati yang sama. Tekad hati ini berasal dari tekad awal. Sebersih niat pikiran awal itu sangat penting, sehingga kita yang hendak mencapai kebudaan harus dimulai dari pikiran yang mulai membangkitkan tekad. Tekad hati itu harus melaksanakan sesuatu tanpa pernah berubah. Untuk mencapai besar, harus dimulai dari hal yang kecil, yang sangat halus, baru bisa membangun tekad luhur dan membangkitkan ikrar agung, baru bisa mendapatkan 6 paramita dan segala prakteknya. Benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Ya, saya pikir udah cukup banyak ulasannya. Kita lanjut karena waktu sudah jam 8.20 ini. Nah, ada 3 orang sudah resen. Oh ya, pas terakhir ya. Oke, nah sesungguhnya demikian kita sudah sama-sama kembali menyimak intisari yang dibuat oleh para tim Sinfasyang kita ya. Uh, Kini tiba saatnya sesungguhnya memberikan sharing-sharing dengan apa yang didapatnya ya. Boleh juga kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, silahkan ya. Nanti ada banyak sesungguhnya yang bisa bantu menjawabnya. Oke, silakan dimulai dari tadi saya lihat yang paling pertama resen adalah Vivi yang Sece. Ya silakan Vivi yang Sece. Vivi yang Sece apa monitor?
Vivi Liang Sece. Oke, kalau Vivi Liang Sece belum monitor, kita Oke, berikan oke. kepada. Lupa unmute. Hah? Waduh, oh hostnya lupa unmute. Maaf ya Vivi Liang Sece, hostnya lupa unmute ini. Silakan. 感恩上人开始，Oke. 用是节，感恩后来师兄。Nasta Sutra, kemampuan gaib yang leluasa dari semua Buddha dan kekuatan yang tangkas bersemangat seperti singa dari semua Buddha, kekuatan gagah perkasa dan kekuatan besar dari semua Buddha. Semua Buddha telah mendapatkan keleluasaan besar, kemampuan gaib tanpa rintangan. Tubuh Dharma dari Buddha itu adalah sifat kebijaksanaannya. Tubuh balasan dari Buddha adalah wujud kebijaksanaannya. Tubuh perubahan dari Buddha adalah kemampuan gaibnya. Ajaran sempurna dari kendaraan besar dapat menghapus 3 delusi secara tuntas, sehingga secara sempurna menampakkan sifat tunggal. Inilah kekuatan gagah perkasa dan kekuatan besar dari Buddha. Dan juga dengan berawal dari pancaran sebersit sinar yang menampakkan dengan sempurna dari awal sampai akhir hingga kemunculan dari stupa 7 mustika, yaitu 3 kali mengubah alam dan berkumpulnya belahan raga. Ini terjadi di puncak Burung Nasar. Dan juga Tathagata mengungkapkan perihal tentang para Buddha belahan raga serta para bodhisattva yang datang. Inilah kemampuan gaib yang penuh keleluasaan. Dan juga dengan bermunculan para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya, mereka memuji kalau 50 kalpa kecil terasa bagaikan setengah hari. Dan secara tepat menunjukkan jalinan jodoh dari mereka yang ditransformasikannya selama banyak kalpa. Semenjak mencapai kebudaan, merespon pikirannya dengan leluasa. Inilah disebut Buddha menampakkan kemampuan gaib yang penuh keleluasaan. Dan sesuai kapasitas dari para makhluk membabarkan ajaran yang pasti dan terungkap sepenuhnya. Inilah kekuatan yang tangkas bersemangat, seperti seekor singa. Dan juga kelompok yang bermunculan dari bumi adalah bodhisattva yang telah memperoleh kemahatauan. Ini secara tepat menunjukkan harapan mendasar dari Tathagata yang datang ke dunia sebanyak kalpa demi satu urusan besar. Ini yang disebut menampakkan kekuatan yang tangkas bersemangat seperti singa. Dan juga dengan dimulai dari melakukan hal kecil yang sangat halus, yaitu membangkitkan tekad dan ikrar agung, dan melatih 6 paramita dan segala prakteknya, benih sebab yang sempurna dan buah pencapaian akan terpenuhi. Dengan prinsip kebenaran yang satu esensi yang diterapkan dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari ada pada setiap ucapan kita. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghapus 3 delusi yang ada secara tuntas. Sehingga ini juga bisa disebut dengan kekuatan gagah perkasa dan kekuatan besar dari Buddha. Cảm ơn sư兄sư姐. Iya, kanan ya Vivi Liang Sece atas sharingnya ya. Jadi saya cepat aja karena waktu juga ya. Kini Gunawati Sece ya. Silakan Gunawati Sece, Pagi, học lại manfaatkan sư waktunya. Cảm ơn Sang Rong Kai Se. Pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia ya untuk kita semua. Saya tadi cepat-cepat raise hand. Sesiung Hoklai tuh bilang nggak usah pusing gitu. Makanya saya bilang, kok Sesiung Hoklai tahu aja sih.
Memang ya, kenapa saya tuh senang ya setiap hari mendengar Sinfasiang ya. Karena saya orangnya kan nggak pernah membaca ya, orangnya suka kerja dari pagi sampai malam tuh semua kerjaan ada aja. Sampai anak saya bilang, Mama selalu mencari-cari pekerjaan, kenapa sih nggak mau istirahat, tidur siang gitu. Ya memang saya hobi ya, saya suka. Terus makanya kalau Sinfasiang ini saya pergunakan waktu saya ya untuk fokus mendengar tuh ceramah master, saya fokus tapi karena begitu banyak ya kadang-kadang saya tuh walaupun fokus kurang menyerap ya. Ya, makanya saya senang sekali moderator ya, saya ikutin intisari moderator yang memberikan apa sih, memberikan penjelasan lagi tuh saya senang sekali karena saya lebih senang mendengar ya daripada membaca gitu karena saya betul-betul memang nggak pernah membaca gitu. Terus TV yang secia juga ya memberikan lagi ini ya itu saya semakin menyimak semakin memahami. Tapi kalau ditanya, coba Gunawati Sece, apa yang kamu simak? Saya kurang bisa, saya kurang bisa menjelaskannya, tapi saya selalu berusaha, oh maksudnya mungkin seperti ini ya, paling poin-poinnya ya yang bisa saya lakukan, seperti master kan selalu berulang 6 paramita ya, dan ribuan prakteknya, kita harus praktekkan ya. Nah itulah apa sih 6 paramita itu ya ya saya paham gitu ya. Saya tahu oh iya yang pertama itu yang paling diutamakan itu adalah dana ya. Yang kedua itu sila. Bagaimana sila bisa kita lakukan ya, Mas juga di ceramahnya kita relawan harus melakukan mempraktekkan 10 sila ya. Kemudian yang ketiga sabar ya. Bagaimana prakteknya sabar itu seperti apa ya? Terus apa harus semangat ya? Bagaimana semangat itu seperti apa gitu kan? Yang kelima itu kita harus selalu fokus ya. Memang itu yang apa ya kehidupan sehari-hari kita ya memang kita harus fokus ya. Nah, akhirnya apa bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita ya. Nah, tadi juga dikatakan sama Hokai Sesio, nggak usah pusing-pusing deh. Yang penting apa kita harus mengembangkan cinta kasih universal ya. Kemudian welas asih ya kita mempunyai turut bahagia ya atas kebahagiaan orang lain ya. Kita senang ya. Wah ini bahagia. Aduh saya ini ya turut berbahagia ya. Kita jadi mempunyai empati ya, simpati ya. Kemudian kita akan memiliki meta karuna, mudita dan UPK ya, otomatis batin kita akan seimbang ya kalau kita akan selalu praktekkan itu ya. Kemudian juga 6 paramita tadi Hokai Sesing, makanya saya bilang wah setiap hari ikut Sinfasiang selalu tertawa. Sebenarnya saya kalau orang lihat kok tertawa sendiri diri ya. Karena ini ya, apa setiap moderator ada saja ya yang membuat kita tuh bahagia ya. Ada aja yang saya bisa tertawakan gitu ya. Pokoknya setiap hari ada aja yang apa. Nah kayak Sisil Hokai tadi berkata, udah nggak usah pusing. Yang penting kita bisa praktekkan itu 6 paramita dan 8 jalan utama itu ya. Yang 8 jalan utama itu kan diringkas menjadi sila, samadhi, dan kebijaksanaan ya. Nah memang sih kalau itu ya kita mau mempraktekannya ya mungkin daripada pusing-pusing ya saya juga terus terang ya setiap hari mau mendengar, setiap hari mau fokus, tapi ya begitu ya apa saya tuh kurang ini maksudnya apa sih ya seperti ini juga ya ada 5 bagian tubuh Dharma ya. Oh ternyata tubuh Dharma sila, tubuh Dharma samadhi. Nah nanti perinciannya ya kita, kalau saya lebih senang mendengar ya jadi saya makanya pengen ikut terus gitu. Saya mau denger ini Sucieng Sesiung ya kalau apa menjelaskan kembali saya tuh nggak bosen, malah saya makin seneng ya. Sama master saya nggak pernah bosen ya, saya senang mendengar memang dan saya ingin memfokuskan apa yang moderator atau senior ya
yang membabarkan kembali. Saya semakin banyak mendengar, saya tuh semakin senang ya. Kan selalu dikatakan jangan bosan ya. Kalau bagi saya ya, saya juga tidak pernah bosan ya. Dan saya juga dikatakan master selalu mengatakan jangan bosan juga kita merekrut orang ya, mengajak orang ya. Nah, saya juga nggak pernah bosan. Besok ikut ya kita kumpul di sini ya. Saya tuh orangnya paling senang ya. Masalah mereka nanti mau menilai saya kepo banget sih, apa banget ya, udah terserah ya. Yang penting ya itu niat pikiran saya itu ya, niat awal saya tuh ya memang tulus maksudnya gitu, ingin memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengikuti di jalan kebaikan ini gitu ya. Makanya tadi selalu dikatakan niat awal kita apa ya, kita bertekad apa ya, kemudian kita juga harus ikrar kita apa ya, jangan melenceng ya. Jalannya luas, jalannya panjang, sampai kapan ya? Nggak usah dipikirin. Nah, tadi Clay bilang, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang kita pokoknya berada di jalan kebenaran aja gitu. Selalu berbuat baik aja setiap hari. Selalu berpandangan dan berpikiran yang positif ya. Itu saja ya Haplai Sesiung ya yang bisa saya sampaikan. Kanan ya Haplai Ah, Sesiung. ya kanan apa Gunawati saja ya, sangat suka mendengar. Nah, ini bagus sekali ya. Cuman saya mohon izin untuk memberikan sedikit respon juga ya. Jadi sangat suka mendengar. Ini sangat positif, baik sekali. Saya tidak suka membaca. Nah, ini yang sangat bertolak belakang ya. Tidak suka membaca. Jadi kalau dari saya, kita harus mengembangkan sifat ingin belajar, baik itu mendengar maupun membaca. Jadi kalau tidak suka, jangan dikembangkan tidak suka. Jadi perasaan tidak suka dan suka itu kita harus netralisir. Jadi kita harus melihat secara lebih luas lagi mana yang bermanfaat. Yang bermanfaat kita coba untuk melakukannya. Membaca sangat bermanfaat juga. Jadi kalau mental block itu ya tidak suka, saya tidak suka ini, saya tidak suka dia, saya tidak itu mental block. Ya. Jadi itu jangan dikembangkan. Itu di ini. Saya tidak biasa membaca. Nah, kata-katanya dirubah. Saya tidak biasa membaca. Nah, jadi gimana dong kalau tidak biasa? Oke lah, saya mulai membiasakan diri membaca. Satu hari saya baca 1 halaman deh. 1 hari baca 1 halaman deh. Masa nggak bisa baca 1 halaman? Bisa baca kan? Bisa, iya. 1 halaman baca deh. Saya nggak suka. Nah, ini masalahnya. Jangan-jangan yang mengendalikan rasa tidak suka itu adalah marah. Sedangkan kita sedang berjuang melawan marah. Nah, demikian Sejak Gunawati ya. Semoga ini bermanfaat. Kanan-kanan. Ada sekarang Johannes Sesium, silakan. Kanan Sesiung. Yo, Kanen, oleh Sesio. Saya tidak sharing, tapi saya bertanya ya, karena waktu langsung saja to the question ya. Jadi begini, Sesio Sejaman. Ya, ini ada kaitannya dengan situasi yang ini ya. Suaranya turun naik Sesium. Ulang lagi apa? Oke, saya dekat loud and clear, Sesio. Ya. Oke, saya tanya dong, Sesio. Saya mengamati para ketua UI dan wakilnya, dan para ketua Sieli serta wakilnya itu, saya baru menyadari mereka itu adalah wow. Kenapa saya bilang wow? Karena berinteraksi langsung dengan relawan pemula. Relawan pemula dengan berbagai latar belakang. Di mana ada berbagai macam latar belakang, tentu ada berbagai macam kekurangan-kekurangan. Kekurangan berupa apa? Banyak sekali mental block. Suka marah, suka benci, suka sensi, suka bandel, suka apa. Ya, itu harus diakui, itu pasti ada. Namun, saya salut sekali dengan para pengurus Sieli dan UI tetap merangkul. Yang pertama itu tetap merangkul. Yang kedua itu memotivasi. Yang ketiga itu mengarahkan. Yang keempat itu ya bonusnya mengarahkan ya naik APL dan komite. Padahal orang-orangnya itu ya punya kekurangan batin seperti itu.
kok bisa ya? Apa rahasianya menghadapi orang-orang seperti itu sehingga walaupun ada beberapa mental block yang saya sebutkan, itu bisa dirangkul aja dah. Menurut saya udah hebat sekali merangkul lalu memotivasi lagi ke arah yang benar. Rahasianya apa sih? Ya, itu pertanyaannya yang termasuk juga sih. Saya juga terus terang juga, ya mohon maaf ya, masih ada kekurangan dan mental block. Terkadang ada kelakuan-kelakuan yang mungkin aneh atau apa yang mungkin nggak senang juga ya, mohon maaf juga. Tapi biar bagaimanapun juga, saya juga berusaha untuk melepaskan segala macam mental block. Itu PR bagi saya. Ya kan, dan juga ya untuk eh, Ketua Shelly sama Ketua Ruai saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi ya. Ya memang sih, dulu sih keruh, sekarang juga masih keruh, tapi nggak keruh-keruh banget. Nah, saya tanya, gimana sih rahasianya? Itu aja sih pertanyaannya. Ya, karena ya Sejong, nah mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh para ketua HECI, ketua FUAI, dan ketua Seli yang ada di dalam grup ini ya. Tapi saya sedikit juga memberikan respon ya, bahwa memang Sejong bilang tadi ketua HECI, pokoknya Hesin, HECI, FUAI, Seli, semuanya itu adalah wow. Semuanya adalah wow ya. Jadi Hesin, HECI, FUAI, Seli, semuanya itu wow. Itu tanggung jawab yang wow. Di mana kita semua tentunya sedang belajar ya, belajar memakai baju besi ketekunan yang tadi Master Mi katakan, belajar memakai Zhenzhou baju kesabaran, itu juga belajarnya itu kalau menurut saya ya, belajar itu, kemudian belajar dhamma, bahwa kita adalah insan-insan yang harus mengembangkan meta dan karuna, cinta kasih dan belas kasih. Orang yang mengembangkan cinta kasih pasti bisa menerima berbagai kondisi daripada orang-orang atau relawan-relawan yang baru bergabung. Jadi kalau kita mengatakan cucu kan Sanje Paulung. Sanje Paulung ini betul-betul apa, 4 sop ini ya, cucukan Sanje Paulung itu betul-betul harus diminum setiap hari. Ya, diminum secara batin ya, bukan benar-benar ada cari apa sopnya diminum, bukan. Ya, jadi cucu itu merasa puas ya, cukup puas, merasa cukup, kemudian merasa bersyukur, kemudian bisa mentolerir, bertoleransi, memaafkan ya. Jadi ini semuanya memaklumi. Itu semua adalah apa prinsip-prinsip yang harus kita jalanin. Demikian baru bisa kuat menjadi ketua Cihu Aisyeli. Ya, seperti itu yang saya pahami ya, Susyung. Jadi tapi kalau pengalaman setiap orang tentunya beda-beda. Dan dalam masa belajar ini tentunya Hesin, Hecifu, Aisyeli semuanya tidak sempurna. Ya, karena kita semua masih belajar, belum sempurna sesungguhnya. Jadi untuk mencapai kesempurnaan itu masih jauh dan masih panjang. Karena itu masih harus belajar terus. Kalau sudah merasa sempurna, saya nggak tahu lah itu dia siapa. Kalau dia merasa sempurna, apakah benar-benar dia sempurna atau tidak sempurna, saya juga belum tahu ya. Demikian. Jadi apa? Dia sendiri yang tahu lah mungkin kalau dia udah sempurna apa belum sempurna. Ya, saya tidak akan menilai. Baik. Karena waktu juga ya. Ini udah jam 8.40. Jadi kita mulai masuk ke sesi quiz ya. Host silakan. Hostnya Sejung Jung Johannes ya. Weni Secie. Oh, ini saja ya. Oke, silakan, host. Yang tahu yang tolong buka chat ke everyone ya, kan En? Oke, Kanan. Everyone. Oke. Caranya menjawab kuis di chat room everyone ya. Format jawaban, nomor soal jawaban, demikian adanya. Oke, Kuisnya kita sudah dibuka mulai. ya. Chat to everyone sudah dibuka. Ya, chat room everyone udah dibuka kan? Kan En? Kanan sejauh ini. Pertanyaan pertama, kuis yang pertama. Relawan dari negara mana yang membuat dan menyumbangkan tempat tidur sampai ke Afrika? A. Singapura, B. Malaysia, C. Taiwan, D. Amerika, E. Indonesia. Silahkan dijawab, saya menghitung mundur. 5, 3, 2,
satu, close. Malaysia, ya. Jadi orang-orang Malaysia membuat dan menyumbangkan tempat tidur sampai ke Afrika. Tempat tidur yang kalau nggak salah sih yang tadi dikatakan dari plastik yang dibuat di rangkai dicetaknya dari plastik. Jadi kalau di exhibition room di Cingseng Jakarta itu ada contohnya ya. Jadi itu namanya Fu Hui Chuang. Fu Hui Chuang itu jadi ranjang kebijaksanaan. Kenapa bijaksana? Karena perancangnya itu sangat bijaksana dalam merancang ranjang tersebut ya. Kita lanjut yang kedua. Sang Buddha mengatakan keleluasaan sukacita sebenarnya berasal dari mana? A. Meditasi, B. Melepas, C. Kebijaksanaan, D. Bersumbang, E. Sebab akibat. Ya. Sang Buddha mengatakan keleluasaan sukacita sebenarnya berasal dari mana? Ya. Saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Bersumbangsi. Ya. Bersumbangsi mendatangkan keleluasaan yang penuh dengan sukacita. Kita lanjut. Yang ketiga, apa tubuh Dhamma? Dhammakaya dari Buddha adalah sifat kebijaksanaannya. Tubuh balasan dan Bodhakaya dari Buddha adalah wujud kebijaksanaannya. Tubuh perubahan Nirmanakaya dari Buddha adalah kemampuan gaibnya. A. Kekekalan, B. Sifat kebijaksanaan, C. Wujud kebijaksanaan, D. Kemampuan gaib, E. Tidak ada yang benar. Ya, jadi kata-kata di atas itu adalah kekekalan, kebijaksanaan atau tidak ada yang benar ya. Silakan dijawab. Saya akan menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, sifat kebijaksanaan ya. Kita lanjut yang keempat. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Pratyaweksa Janana dibangkitkan dengan apa? A. Harus seksama dengan hal duniawi, B. Menghafal naskah sutra, C. Mengubah para bodhisattva, D. Mengheningkan batin, E. Tidak mengubah apapun. Saya menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Harus seksama dengan hal duniawi. Ya. Oke, kita lanjut kembali yang kelima. Ada berapa jumlah keluarga keturunan Konfusius yang tercerai-berai akibat bencana di Funing, Cina? A. Kurang dari 260, B. Lebih dari 500, C. Kurang dari 180, D. Lebih dari 280, E. Kurang dari 80. Silakan dijawab. Saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, lebih dari 280 jawabannya ya. Kita lanjut yang ke-6. Ya, ini yang terakhir ya. Belajar agama Buddha tujuannya adalah untuk mencapai kebuddhaan. Untuk mencapai kebuddhaan, kita harus mulai dari mana? A. Pikiran awal, B. Tekad, C. Ketulusan, D. A dan C benar, E. A dan B benar. Silahkan dijawab. Saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah E, ya. Jadi A dan B benar. Jadi A pikiran awal dan B adalah tekad. Jadi ada pikiran awalnya, sebersit niatnya, lalu ada tekadnya, ya. Jadi kalau bahasa Pahanya biasa ada cetananya, ada aditananya. Nah, demikian 6 buah kuis sudah kita lalui dengan baik. Sambil menunggu nama-nama, kembali ke sesi sharing. Silakan sesi.
Ya, dari Batam, Linda Seci, silakan. Pagi, pagi ya Kak Ân. Pagi, pagi. Kak Ân sang人开始. Pagi semua sesung saja. Kak Ân semua sesung saja yang telah sharing ya. Jadi maaf ya hari ini saya kurang fokus ya. Karena ada sedikit urusan ya. Jadi mungkin saya beberapa hari ini mulai tanggal 3 ya, saya mungkin nggak bisa ikut Shiva siang ya. Jadi saya sekarang ini masih bisa saya sharing dikit, saya sharingkan ya apa yang saya dapat dari drama master hari ini. KN ya, Sangren Kaisu. Jadi hari ini tentang kita manusia datang ke dunia ini yang kita membawa karma ya, bukan membawa ikrar ya. Kita dengan ketidaktahuan dan kebingungan ya, dengan kegelapan batin kita yang terakumulasi dari dulu-dulu ya, dari kalpa ke kalpa ya, kita tidak bisa terpilih ya, orang tua kita, sahabat kita, semua keberadaan di sekeliling kita. Jadi manusia bukan membawa ikrar. Jadi kita setelah mendengarkan Dharma, kita harus membangkitkan ikrar. Saya berikrar, ya. Saya semoga dari kehidupan ke kehidupan saya bisa menjadi manusia. Saya bisa berkeliling sama orang-orang yang benar-benar melatih diri. Saya ingin belajar dari mereka. Saya akan merasa sangat senang, ya, sangat bersuka cita, ya, sama dengan mereka. Maaf ya, ada ganggu dikit. Jadi semoga berikrar ini ya bisa saya untuk memberi saya semangat dalam melatih diri dan juga di jalan untuk memupuk berkah dan kebijaksanaan. Kalian semua suci. Ya, kanan ya, Linda Seci. Jadi pertama-tama saya doakan ya, doakan agar segala urusannya menjadi lancar dan baik pada akhirnya, sehingga Sece bisa terus berkesempatan untuk simpasiang kembali dan sharing-sharing kembali. Ya, jadi luar biasa ikrarnya, semoga Sece kuat mempertahankan ikrarnya dan terus melanjutkan aktivitasnya di jalan Bodhisattva ini. Kanan Sece. Baik, lanjutnya adalah Charlie Sesiong. Silakan Charlie Sesiong. Pagi, Sepo Kanan. Ya, Kanan. ya, izin nambah sedikit aja sih Sepo. Tadi pertanyaan dari Sesiung Angka ya. Ya kalau saya sih bukan ketua, bukan wakil, dan bukan siapa-siapa lah. Jadi kalau saya hanya pandangan aja. Kenapa punya mental yang kuat, para relawan apalagi yang sudah menjadi jadi ketua ya. Kalau saya berpandangan yang paling pertama ya karena master. Karena juga ingin jadi murid master yang baik. Itu jawabannya sih kalau nggak salah. Ya balik lagi, kenapa? Master kan sudah setiap tokoh agama pasti mempunyai karismanya sendiri lah. Baik di Buddha, Katolik maupun di mana. Karena kalau udah kita belajar dan kita menjadi pembimbing guru spiritual kita atau menjadi panutan, ya jadi kita ya benar-benar dengan tulus, dengan ikhlas ya berusaha mengikuti jejak langkahnya gitu. Itu pandangan saya. Jadi kalau yang
punya mental itu ya mungkin karena satu ya pelatihan diri, terus juga karena jam terbang sudah lama dan sudah benar-benar memahami ajaran yang mau disampaikan master apa gitu. Itu aja sih Katan. Ya, karena ya Charlie Susung, ya betul, ya memang ya. Jadi master dengan ajaran-ajarannya yang kita pelajari, kita dengarkan, pahami, lalu kita laksanakan. Wen Sishu. Di Wen Sishu praktek ini yang dipraktekkan oleh para ketua sehingga mereka bisa bertahan, bisa apa melakukannya dengan tetap sukacita. Ya. Jadi ada nggak yang nggak sukacita? Ya ada aja. Kalau kurang belajarnya, kurang pahamnya, tentu tidak akan sukacita. Ya, seperti itu. Jadi kalau orang yang sukacita adalah orang yang memahami apa yang dilakukannya dengan baik dan apa pemahamannya sehingga dia mau terus melakukan. Ya, terutama kalau kita bilang menggarap berkah, ya melakukan itu menggarap berkah. Jadi kalau menggarap berkah sukacita harusnya. Tapi kalau menggarap berkah tidak sukacita, berarti dia belum mengerti bahwa itu adalah berkah. Jadi merasa mungkin itu beban, merasanya itu tekanan sehingga tidak sukacita. Jadi kalau berkah sukacita nggak? Sukacita dong, kan gitu ya. Jadi sebegitu sederhananya sebetulnya gitu loh. Merasa ini adalah berkah dan kemudian di dalam mengulik berkah itu dalam menggarap berkah itu tentunya ada banyak permasalahan-permasalahan yang harus dilalui. Nah, permasalahan ini juga adalah berkah yang bisa menumbuhkan kebijaksanaan setiap orang. Dengan pemahaman ini kita akan melakukannya dengan lebih tegar, dengan lebih kuat, ya, dengan lebih tidak mudah stres, ya, tidak mudah tertekan. Demikian yang saya pahami, ya. Tekanan-tekanannya ada, bukan nggak ada, tetapi kitanya tidak mudah ditekan. Nah, tidak mudah tertekan. Nah, bukan yang ditekan ya, karena nggak ada orang yang sengaja mau menekan sebetulnya. Cuman kondisi seakan-akan kita menjadi tertekan. Sedemikian ya. Bahasa ini juga penting sekali bahasanya ya. Jadi, wah saya ditekan. Oh, siapa yang nekan? Nggak ada. Kondisi membuat kita merasa tertekan. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak tertekan? Ya, kita harus memahami kondisi dengan baik. Ya, menggarap berkah pasti menghadapi berbagai kondisi. Kita sekarang lanjut kepada ini kanan ya Sejong Charlie kepada para pemenang Mina Seceh dari Medan, Herianto Sesiung dari Medan, Lian Chuyen Seceh Ustad, Yeni Lukita Seceh Medan, Jenny Suryanti Seceh Jambi, Susanti Metali Seceh Jambi. Oke, Mina Seceh katanya tadi tidak leluasa, sedang di luar. Herianto Sesiung, apakah mau sharing? Silakan. Kita waktu tinggal sekian menit lagi ya. Jadi Sesiung Seceh yang mau sharing silakan aja resen. Ya, Haryanto Sesiung, Lian Chuyen, Yeni Lukita, Jenny Suryanti, Susanti Metali, Jenny dari Jambi, izin tidak sharing, oke. Haryanto juga izin tidak sharing. Ayo tinggal Lian Chuyen dan Yeni Lukita saja. Silakan. Pawo Tangxia, ya manfaatkan waktu dengan baik. Dan sesana Pawo Tangxia. Jadi mempertahankan niat awal itu ya selama-lamanya. Ya. Hengzi, jadi dalam tempo yang lama, waktu yang lama. Baik, apakah tidak ada yang mau sharing lagi? Tinggal 3-4 menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin ya semua sudah mau beraktivitas ya. Sekali lagi saya ingin juga menyampaikan kepada siswa-siswi semuanya bahwa praktek melatih diri memang bukanlah hal yang mudah. Praktek melatih diri itu adalah hal yang banyak serba neka, serba serbinya. Kita akan bertemu dengan berbagai permasalahan, berbagai sifat dan karakter manusia yang berbeda-beda, dan kita akan belajar di sini bertoleransi.
menyikapi keberagaman ini. Kita banyak orang dari kondisi background yang berbeda-beda. Mungkin background pendidikannya, background lingkungannya, ya. Jadi contoh gampangnya aja, umpamanya background orang Jawa dengan background orang Sumatera. Kalau orang Sumatera berbicaranya tegas dan mohon maaf agak keras katanya gitu ya, keras. Nah, itu backgroundnya. Orang Jawa bicaranya lembut dan apa pelan-pelan halus-halus gitu ya. Nah, ini itu hanya baru cara aja, cara bicara. Semuanya memiliki keinginan yang sama, bersumbangsi, berkontribusi demi kebaikan, demi membantu orang-orang sama. Akan tetapi karena backgroundnya yang berbeda-beda ini, seringkali dalam berkomunikasi bisa terjadi ada muncul percikan-percikan. Nah, inilah dia keindahan dari percikan-percikan kembang api tersebut ya. Jadi kembang api jangan sampai menyala membakar segala-galanya, tapi kembang api berwarna-warni aja gitu loh. Jadi kita melihatnya seperti kembang api di malam tahun baru gitu ya. Ada warna biru merah. Jadi jangan merasa tidak suka dengan yang merah, hanya suka dengan yang biru, tidak suka dengan yang biru, hanya suka dengan yang kuning. Tidak demikian ya. Jadi semuanya akan menambah keberagaman, menambah keindahan. Seperti itu ya di dalam kegiatan di SETSI. Tentunya semua orang punya niatan yang baik ya, tapi mungkin caranya yang belum eh, pas gitu ya. Jadi kalau belum pas nggak apa-apa kan, namanya lagi belajar. Kita harus memberi kesempatan pada orang lain untuk belajar. Kita juga memberi kesempatan kepada diri kita untuk belajar. Sama-sama belajar. Ya, kalau kita sudah sama-sama belajar, kita sama-sama sepaham, makin sepaham mengkerucut ya. Awalnya pahamnya banyak, makin lama makin ke atas, makin sepaham, terus mengerucut. Sepakat, sepakat sejalan, saling membantu. Ya, di kata-kata yang dari master yang disampaikan kepada kita ada lei peihe. Saya mohon maaf kalau bahasa saya kurang bagus ya, intonasinya. Lei peihe itu artinya le itu gembira. Ya, peihe itu berkoordinasi atau bekerja sama. Peihe ya, saling membackup. Nah, ini jadi harus sukacita membackup. Walaupun kadang-kadang yang kita backup tuh kita nggak gitu setuju nih jalannya. Saya nggak setuju nih. Tetapi kok mereka buatnya begini ya. Nah, tapi kalau itu bukan masalah yang sangat prinsip, ya kita harus juga mencoba untuk mentolerirnya. Mencoba, ya coba saya ikutin dulu, saya lihat, saya belajar. Walaupun saya merasa ini nggak bagus loh ini ya. Ini cara pengaturan baksosnya ini kok berantakan sih begini. Mestinya kan begini. Tapi saya belum menjadi PIC. Jadi saya belum punya suara untuk merubah ini itu. Saya ikutin dulu aja deh, saya cermati dulu aja deh. Nah, demikian, saya backup dulu aja. Saya cermati dulu. Ya, jangan ikut campur langsung ngomong, kenapa begini? Loh, saya bukan PIC, apalagi saya nggak ikut meeting gitu ya. Jangan. Ya, itu kita belajar. Banyak hal yang dulu saya juga temukan, kenapa begini, kenapa begitu, kok nggak begini, kok nggak begitu. Ya, itu gayanya SETSI begini. Ya. Jadi nggak sama dengan yang di luar gitu ya. Oh, kalau di luar orang itu begini loh, cepet loh, gini. Ya betul. Tapi di sini beda. Nah, kenapa beda? Karena di sini banyak orang yang sedang belajar dari berbagai kalangan, dari berbagai background. Ya, ada ibu-ibu yang ya, mohon maaf, mungkin dia tidak mengerti apa-apa, tapi mau kerja. Ya. Jangan disalahin kalau dia salah-salah. Dia punya keinginan yang niat yang baik gitu loh. Jangan disalahin terus, tapi dibimbing. Ya, tuh. Oh, dia susah dibimbing. Ini pelajaran kamu. Susah membimbing. Bagaimana kamu bisa menaklukkan yang susah ini? Baru jempol. Bukannya, ini susah dibimbing, dibuang aja. Berarti nggak belajar nih. Berarti bukan bodhisatwa, membuang itu. Kalau bodhisatwa tidak membuang. Bodhisatwa terus membimbing. Ya, bodhisatwa membina, bukan membinasakan. Ya. Jadi ada orang bilang, dibina, kalau nggak bisa dibinasakan. Itu militer ceritanya ya, itu prakteknya Sun Tzu barangkali ya. Ya, jadi kalau di The War of Sun Tzu itu ya bukunya ya, itu kalau ada dibina, kalau nggak dibina binasakan karena dia akan merusak satu tatanan
ketentaraan. Nah itu tentara lah, beda ya. Kita ini insan suci yang sedang praktek cinta kasih. Jadi kalau praktek cinta kasih mau membuang-buang orang itu cinta kasih apa bukan? Nah, saya rasa bukan ya. Nah, kalau kita setuju itu bukan cinta kasih, jangan buang-buang orang. Jangan dibuang, dibimbing, dibina. Dia susah dibina, berarti saya tidak mampu membina dia. Kasih orang lain yang membina dong. Ya, jangan cuman karena nggak bisa lah. Alah, lu nggak tahu lah, lu mencai lah ya, nggak bisa ini, nggak bisa dibina lagi. Udahlah, jangan macap lah, buang saja. Itu bikin rusak, bikin kotor katanya. Loh, kita ini memang menampung yang rusak, yang kotor untuk didaur ulang. Itu apa namanya PL kita, pelestarian lingkungan ya. Sama sebetulnya batin-batin yang kotor, batin-batin yang rusak ditampung, dicuci, lalu dicuci, dibersihkan, didaur ulang. Contohnya saya. Saya orang yang kotor, orang yang rusak, dicuci, dibersihkan, dicuci. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan ada bersih-bersih dikit ya, walaupun kotornya masih banyak. Nah, demikian gitu loh. Ya, semua adalah proses dan proses. Jadi kangen banget semua suci yang sudah hadir hari ini bersama-sama, kita belajar bersama. Cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat. Ya. Mohon maaf, nyerocosnya kebanyakan. Baik, demikian sesungguhnya semuanya. Kita tutup perjumpaan kita pagi ini dengan pembacaan kosakata. Silakan. 感恩成功上人开示，感恩这个师婆，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 15, kemunculan dari bumi. Episode 1485, sekarang ingin menampakkan kebijaksanaan dari semua Buddha. Ipe, pakaian dan selimut. Chuangfu, tempat beristirahat, alas tidur. Yinshi, tang yao, minum makanan dan obat-obatan. Jide, segera memperoleh. Hui shi, berderma, berdana, bermurah hati. Pin ping, jiao jia, sudah miskin diperparah lagi oleh masalah penyakit. Wei meng, gagah perkasa. Sheng jun, balan tentara suci. Arya Sena. Shi zi fen shun, tangkas bersemangat seperti singa. Wutu menggambar diagram. Ta shi, kekuatan besar, arus besar. Citang, kuil leluhur, aula leluhur, bangunan untuk menaruh papan sembayangan para leluhur. Guan, ce, menerapkan, melaksanakan, menuntaskan. Guan ce, iru, melaksanakan sesuatu tanpa pernah berubah. Liao yi zhi jiao, ajaran yang terungkap sepenuhnya, tidak butuh penjabaran lebih lanjut. Kanan syukur早上好。 Kanan Vincent Sesiong ya. Jadi demikian sudah berakhir perjumpaan kita hari ini. Kanan semuanya, kanan Tinsin Pasyang, kanan semua orang yang sudah hadir, kanan yang sudah sharing, kanan yang sudah mendengarkan ya. Tanpa Anda yang mendengarkan, sharing kita menjadi kurang bermanfaat tentunya ya. Dengan banyak yang mendengarkan, sharing menjadi begitu bermanfaat. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita sama-sama berdiri. Qing Qi Li, Qing He Zhang, 向火菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯，阿弥陀佛。Baik, sampai ketemu besok semuanya. 感恩semuanya，感恩师父，感恩大家。Ya.